Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Banjar Tegal Asi, Singaraja, Buleleng, Bali. Halo Buleleng, dan tepatnya Santi ada di Griya Giri Adi Bali Dwi Pangge. Dan Santi mau nunas ilmu, Sugre, untuk sarang Ratu Begawan, bahwasanya bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa lebih bijak melepaskan ego, terus kita bisa membawa diri, bisa masuk di semua kalangan, di masyarakat ataupun di umat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bijak, itu poin pentingnya. Nanti Santi juga mau share-share untuk tentang pengalamannya Santi. Nanti bagaimana keseruannya nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih Nak Santi. Saat ini Santi berada di Singaraja, Buleleng, Bali, tepatnya di Griya Giri Adi Bali Dwipa, di Tegal Asi, Busumbiu, Ya. Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Astunggara Titiang Santi sehat kan? Astunggara sehat ceria selalu lah tuh. Ratu untuk Santi, bahwasanya Santi bisa mewartakan. Ya Santi kan jurnalis nih sekarang, Ratu. Keliling ke tanah sini di Nusantara untuk mewartakan semangat Dharma seperti luar biasa, luar biasa. Yang lunas untuk doanya saya. Nah ini kan Santi sebenarnya kalau dalam konten ini lebih ke curhat pribadi sih Ratu. Mungkin ini juga ada case permasalahan umat sedharma, manusia-manusia yang memang sama tentang apa yang Santi rasakan atau case-nya seperti itu. Nah ini kan Santi dari luar Bali lah tuh. Terus di Bidani, atau Bidarmika Hindu, ini sudah 4 tahun berjalan, dan di dunia ini tidak ada yang kebetulan lagi. Itu yang di Bali juga dalam hidup rencana Santi, tidak ada rencana untuk tinggal di Bali, hidup di Bali, nggak, paling liburan aja, 3 hari 2 hari balik lagi ke Jakarta. Tapi Astunggara saat ini Santi bisa tinggal dan hidup di Bali seperti Menteri Kesehatan, Sarang Tidak Betara, dan semua para dewa yang menaungi yang ada di Pulau Bali. Sebagai orang yang baru, kan apalagi sebagai jurnalis, ketemu A, B, C, D, dan Santi itu meraba karakter-karakter setiap manusia. Apalagi Santi juga nggak mau ada salah atau membuat tersinggung, karena kan setiap tempat itu pasti mempunyai kebijakan-kebijakan, dan itu yang Santi pelajari. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang bilang enak ya konten kesana kesini ya, enak ya gitu. Orang kan lihatnya di kamera aja gitu. Dan di balik itu terus dibilang, oh Mbak Santi bisa ya konten kesana kesini diterima sana sini. Sebelum untuk melakukan itu, Santi belajar untuk mengosongkan diri, mengosongkan diri, bagaimana kita yang bisa mengambil hati, itu penting kan, mengambil hati dan menempatkan diri. Jadi egonya Santi yang matikan, Ratu. Benar-benar Santi matikan. Jadi kepentingan Santi setiap ketemu Ratu Sulingge, ketemu pemangku, ketemu pedagang, ketemu siapa aja, kerajaan, ketemu pejabat, mungkin lihat kontennya Santi. Santi itu cuma berprinsip tujuan Santi hanya untuk Tuhan dan Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau untuk manusia juga, manusia. Tapi kadang kalau manusia takutnya nanti mau cari-cari pujian atau apa kan kayak gitu. Maksudnya pencerahannya Santi kan juga kan untuk manusia juga. Seperti itu kan. Terus nanti bagaimana saran Ratu bikin agar Santi selalu sebagai manusia netral atau bijak dan tidak tidak terbawa arus. Nasihat Ratu. Iya. Tapi ini nasihat spiritual aja ya. Spiritual Ratu. Ya. Dalam sebuah kehidupan tuh ada gelombang magnet keseimbangan namanya. Dalam hidup ada pasang surut seperti air laut. Pada saat purnama air laut pasang, pada saat tilem purnama air laut surut, itu inilah kehidupan.
Gimana kita bisa menempatkan diri saat itu? Seperti nelayan, pada saat pasang, dia nggak melaut. Pada saat dia air tenang, dia mau melaut. Nah, manusia juga bisa begitu. Nah, dalam konsep, kalau konsep kewikuan, ya di sinilah namanya kebudaan. Kebudaan. Makanya ada siwa, ada buddha, ada bujangga, ada trisadaka. Nah, dia upacara pun, apapun besar upacara, kalau tidak tiga ini yang muput, tidak sah. Walaupun 100 solingge entah dari manapun berjejer, kalau tidak trisadaka nggak sah. Nah, makanya namanya perlu keseimbangan. Walaupun 50 solingge yang sama, tidak seimbang namanya. Walaupun 3, ada siwa, ada Buddha, ada bujangga, seimbang lah. Nah, itulah konsep kehidupan kita. Bisa bagaimana kita menyimbangkan pikiran, bisa menyimbangkan pola hidup kita. Contoh Nak Santi ketemu salah satu sulingnya A, sulingnya B, C, kan karakternya pasti beda-beda. Ada yang welcome, ada yang begini kan itu. Nah, pada saat Nak Santi ketemu mereka itu yakinin pertama, kedua tujuannya kita memang untuk umat. Nah, ketiga kita harus senyum. Nah, senyumnya yang bukan berapa? Ceria. Ya, itu jadi smile-nya ini. Kalau begitu senyum ini yang buka aura. Entah kita diterima dengan baik, entah apa yang penting, sudah senyum yang pertama. Ini membuat vibrasi yang lebih bagus. Kedua, meningkatkan pola pikir kita itu yang dulunya tegang dan sebagainya, adalah ide-ide yang muncul biasanya. Pasti itu. Nah, makanya kuncinya adalah ikhlas dalam menjalani sebuah kehidupan. Kedua, kita senyum yang kedua. Terus yang ketiga, sering kembali ke dalam diri. Contoh begini. Nah, jadi dari pertemuan itu, apa ya kurang kira-kira buat Santi? Apa yang harus dilakukan nanti biar pertemuan kedua biar bisa membuat lebih bagus lagi? Nah, upgrade lagi ya. Harus begitu. Karena apa? Kadang-kadang kita ketemu sama satu orang pertama kan belum tentu tahu karakter orang. Nah, nanti ketemunya kedua harus begini. Nah, itu juga harus sering masuk ke dalam diri. Dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan diri. Nah, mungkin Santi sudah paham dengan mengosongkan diri gimana dengan meditasi kosongan gitu. Nah, jadi jangan beban lagi pikiran kita dengan yang aneh. Kalau kita udah kosong, otomatis sang diri itu kan bangun dia. Benar sekali. Nanti merasakan seperti itu. Jadi Santi prinsipnya ini ya, untuk sejauh ini di perjalanan hidup Santi lahir untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, amal juga untuk Tuhan. Jadi apapun itu, oh ya udahlah, memang juga jalannya hidup seperti itu. Jadi contohnya Ratu, bukan Titiang bukan membanggakan diri atau cuma gitu, bukan. Tapi misal Titiang udah 3 tahun kolaborasi dengan sahabat polisi Indonesia, misalnya seperti itu kan. Nah, mungkin pertanyaan orang-orang atau netizen kan, enak banget ya Kak Santi bisa dapat terpilih lagi jadi duta sahabat polisi. Karena Titiang itu selalu menempatkan diri untuk ke polisi atau ke pejabat-pejabat atau apa itu kan. Memang kepentingannya untuk masyarakat, untuk menginformasikan. Tidak ada kepentingan apapun dan lain. Makanya itu yang membuat hubungan silaturahmi itu baik selalu gitu Ratu. Jadi kita harus tahu dasar tujuan reasonnya seperti apa gitu kan. Dan untuk Santi juga yang lunas koreksi nih Ratu nih, ini pandangan Santi. Ketika kita buat teman-teman juga, ketika kita bertemu dengan orang besar, orang mungkin ya dari kalangan puri atau kalangan pejabat, jangan pernah punya pikiran untuk memanfaatkan. Jangan pernah seperti itu. Tetaplah baik, tulus, ikhlas, karena rezekinya orang tulus nggak akan putus. Iya, benar-benar. Benar, Kak. Iya, karena begitu kita tulus melayanin umat, melayanin luhur, melayanin alam semesta, tanpa diminta pun kita pasti dikasih sama beliau. Itu kuncinya. Kamu udah makan, pasti kita nggak akan kekurangan sandang dan papan, pasti nggak pernah lapar. Orang Santi mau keliling ke Buleleng, ke Singaraja, ke Gianyar, ke Jimbaran, ke negara aja, di mana juga masyarakat umat ngajeng tumor, itu kan ada rezeki ada rezeki yang harus kami syukurin. Nah, terus satu lagi, ketika kita menemukan mungkin orang-orang yang tidak mampu atau memang yang udah atau pengemis, pemulung di jalan atau orang-orang yang udah lingsir-lingsir atau seperti itu gadong-gadong di pasar atau anak-anak disabilitas atau yang kurang mampu, jangan pernah merendahkan. Jadi kalau kita
sekali aja merendahkan cara pikiran kita nggak bisa menjaga trikaya sudahnya. Kita suatu saat pasti akan direndahkan orang. Jadi ketika orang ketemu orang besar jangan memanfaatkan, ketemu orang kecil. Yang kecil atau yang memang kekurangan jangan merendahkan. Kita nulis koreksinya. Ya benar itu, karena di Bali itu kan ada namanya tatomasi kan begitu. Itu tatomasi itu luar biasa. Kadang-kadang orang yang tidak mengenal tatomasi melihat orang yang rendah ya rendah, melihat orang yang tinggi ya tinggi. Karena itu cuma mata pergaulan, cuma sementara sifatnya. Bisa jadi orang yang miskin bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang kaya bisa jadi orang miskin. Nah, untuk melihat itu kita harus melihat semua kehidupan itu ada makhluk percikan Tuhan dalam dirinya. Contoh, yang miskin ada Tuhan dalam dirinya, yang kaya juga ada. Dan jangankan manusia. Konsep ada Tuhan itu bagaimana? Nah gini, kalau kita adalah bagian dari Tuhan, bagian dari sinar. Nah kebetulan kita sudah berproses mendapatkan sinar yang bagus, tempat yang bagus, begitu dikasih energi yang luar biasa sama beliau, anggaplah jadi sulinggi. Begitu atau jadi sulinggi, begitu kita melihat di jalan ada orang pengemis dan sebagainya, janganlah kita berucap nggak bagus, begitu menghina dan sebagainya, mentang-mentang kita enggak. Kenapa? Semua ada perputaran energi. Perputaran energi ini yang saya belum ngerti. Maksudnya perputaran energi itu bagaimana? Begini, suatu saat. Nah contoh aja seperti kemarin, seperti yang di dakwahnya mau siapa itu kan dagang es yang dihina. Yang viral. Contoh begitu kan? Ya dia dagang es dia kan dihina. Setelah dihina apa yang terjadi? Kan dari milioner dia. Contoh begitu. Ternyata kan. Nah makanya itu ada perputaran energi. Belum tentu yang merasa tinggi itu setelah menghina tetap tinggi enggak. Nah, makanya muliakanlah semua kehidupan. Seperti Nak Santi berdoa, lihat orang itu, semoga orang itu dimuliakan, yang miskin dimuliakan, makhluk hidup dimuliakan, semua kita muliakan. Pada saat kita memuliakan, kita juga mulia juga mulia, sama-sama mulia. Karena hidup itu kemuliaan. Tapi kalau itu nggak dilakukan, inilah dari senjang kehidupan. Yang miskin, yang kaya, akhirnya terjadilah yang kaya lagi miskin lagi begitu. Makanya kita muliakanlah semua kehidupan. Tugasnya sulinggi kan itu sebenarnya, tapi kadang-kadang juga nggak, sulinggi cuma ngumpul saja kadang-kadang kan. Nah, setelah begitu nggak pernah ada doa khusus ke alam semesta. Mestinya sulinggi itu juga harus punya mindset, ya, begitu dia menjelang tidurnya, meditasi, berdoa khusus, muliakan semua kehidupan. Pastinya begitu. Benar. Itu. Bisa sambil coba kamu satu saat menjadi sulinggi. Ayo bahagia, mudah-mudahan terwujud. Jadi makanya jangan bilang asonggara. Ayo bahagia, saya bisa jadi sulinggi, punya suami yang baik, bisa menjadi iman saja. Itu bisa. Kenapa? Mulailah kita bikin afirmasi. Afirmasi. Nah ini menarik nih. Bikin afirmasi. Obrolan semalam nih sahabat. Iya. Jadi menurut Ratu penting nggak sih afirmasi diri, dan menurut Ratu afirmasi itu bagaimana? Nah, jadi afirmasi adalah kekuatan doa, kekuatan pikiran dalam semesta. Contoh begini Nak ya. Contoh mungkin Nak Santi dengan kondisi begini nggak punya mobil, maaf ya, belum punya mobil kan masih rencar gitu. Ya. Sekarang Nak Santi tinggal berdoa sama alam semesta. Doanya jangan lagi semoga. Jadi anggaplah ini sudah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu berupa mobil Brio itu maunya. Mobil Brio yang ada pelek racing, yang ada sound system warna putih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Itu lakukan. Terjadilah. Hanya berapa bulan. Meskipun belum memiliki. Coba buktikan. Itulah informasi kekuatan dalam bawah sadar kita. Coba lakukan nanti, buktikan satu ya. Paling enggak jangan sampai bertahun. Anggaplah 42 hari ini ataupun 3 bulan ini buktikan. Biar Nak Sandi punya mobil Brio warna putih dengan racing dengan Ayodhya. Itu lakukan. Nah, tapi jangan bilang semoga, tapi sudah doanya sudah terjadi. Jadi dapat terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Santi sudah punya mobil Brio putih yang ada racingnya, yang ada Ayodhya yang bagus. Terima kasih ya Tuhan. Coba lakukan. Ya, karena kadang-kadang orang itu salah berdoa. Salah berdoa itu bagaimana, Ratu? Ya Tuhan, semoga saya, kan semoga kan belum terjadi.
Mengapa kan nggak balik lagi? Biar terjadi dulu. Padahal kita belum menikmati, tapi terjadilah dulu. Nah itu sebenarnya. Itulah afirmasi. Ya, sebagai makhluk afirmasi. Coba aja nanti. Nanti kan tinggal tergantung doanya umat, apa permohonannya kan itu. Oke, tapi kalau berdoa gitu kan masih suka beringat doa gitu. Kadang kebanyakan orang itu malah mengutuki hidupnya tuh. Ya. Jadi kadang ya Santi aja ngobrol, Santi tuh selalu bilang dirinya Santi cantik meskipun nggak ada yang memuji ya Ratu. Jadi Santi tuh selalu bilang Santi cantik, Santi ceria, Santi disayang Tuhan, disayang Indah Betara, di mana-mana Santi dipertemukan dengan orang baik, rezeki baik dan lain-lain ya. Dan Santi tuh berusaha untuk ya pendapat orang atau apa. Ya. Santi kepedean juga nggak masalah sih Ratu. Ya. Menurut Ratu bagaimana? Ada tentang orang-orang yang mengutuki diri itu bagaimana pendapat Ratu? Pada saat orang dia mengutuk diri sendiri, dia menjatuhkan diri sendiri sebenarnya. Pada saat dia bisa memuliakan dirinya sendiri, dia juga memuliakan sang dirinya dalam diri. Tuhan malah senang kalau kita memuliakan, karena dalam tubuh kita ada Tuhan. Begitu kita memuliakan diri sendiri, kita akan naik energinya. Pasti naik. Apabila orang yang tidak ada orang yang bersyukur, contoh dia mengutuk dirinya, dia hidupnya akan sengsara. Makanya baru bangun itu bersyukurlah dengan napas yang masih melekat. Ayo bagi ya Tuhan, terima kasih, pasti ada napas. Begitu terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, saya punya mobil, ya Tuhan terima kasih, saya punya pacar yang masih setia dan sebagainya. Kan begitu kan? Nah jadi itu sebenarnya. Jadi bilang terima kasih. Nah itu informasi dia menjadi kuat. Berarti nggak perlu kayak galau-galau. Nggak usah. Gampang. Bahasa Jakarta teman-teman. Nah seperti sekarang ada pemirsa Nak Doni, ada pemirsa namanya. Contoh begitu kan. Contoh begini. Doanya gini Nak. Ya Tuhan terima kasih, Engkau sudah kirimkan seorang gadis yang cantik, yang soleha, yang berbakti sama saya, sama orang tua saya, dan keluarga saya, dan setia seumur hidup pada saya. Itu kuncinya. Aman pasti seumur hidup begitu. Dapat gadis juga bulan, nanti kalau di Doni Pauluan langsung ke sini, papanya yang cantik. Ya begitu. Ya. Nah, itu begitu yang kita ucapkan ke alam semesta, itu yang terjadi. Walaupun tidak langsung kan gitu, tapi itulah energinya menuju ke sana nanti. Nah, makanya untuk pemirsa gampang jadi orang kaya, gampang orang sukses sebenarnya. Asal ada niat. Ada niat pertama. Niat dulu. Ya, pertama jangan begitu berdoa kita diam. Begitu doa kita diam saja tidur dong. Nggak bisa. Dan contoh sudah tidak Santi. Nah, begitu menginginkan mobil, tetap lakukan konten apapun. Siapa tahu dari konten dapat hadiah umpamanya. Contoh Santi dapat hadiah mobil. Kemarin ada WA masuk ke WA-nya Ratu. Ada gini. Dia bernama nggak percaya. Begitu Ratu kasih informasi, kemarin di BRI dapat hadiah sedang motor listrik dia. Pertama sekali dapat hadiah. Pertama sekali itu. Jarang masa dapat hadiah. Iya, karena ya pertama nggak percaya, makanya tak bilang informasi gini ya. Pas dapat hadiah, ternyata benar, dia baru bilang, ya benar Ratu. Ya inilah suatu keajaiban. Tidak mungkin manusia nggak punya keajaiban, pasti punya. Yang penting lakukan dulu. Kegiatan-kegiatan apapun, jangan sampai cuma tidur, pagi berdoa, lakukan kegiatan aktivitas ya kerja itu tetap lakukan dengan doa, dan Tuhan akan menyambungkan energi kemana itu loh, kemana itu nanti. Itu sebenarnya. Berarti kalau bisa dilihat karena nanti Tuhan itu kan sebagai asinti yang gitu kan, berarti Tuhan itu juga seperti energi yang besar, sangat luar biasa. Makanya orang-orang yang sukses dan itu dia tiap hari berdoa dia. Afirmasi diri. Iya, itu loh. Tapi juga jarang, bahkan nggak ada ketemu orang sukses yang mengeluh terus tuh, nggak ada. Iya. Hidupnya selalu misal bahwa dia dapat ujian hidup aja. Itu bukan suatu perkutukan hidup atau dianggap yang ini udah menimpa hidup atau kayak gitu. Itu sebuah perjalanan perjalanan hidup yang harus lewatin itu. Itu sebenarnya. Luar biasa. Jadi semangat 1000%. Yakin. Pertama dengan keyakinan, kedua dengan doa, ketiga dengan tindakan. Itu yang kunci. Pertama ada tindakan juga nggak ada hasil. Tindakan contohnya seperti apa? Ya sesuai dengan karmanya. Contoh seperti Santi, memang dia karmanya ngonten, dia ngontennya terus. Itu umpamanya. Umpama seperti Nak Doni, dia kuliah aja dulu. Kalau sudah ada seperti seorang suling ya, memberikan pencerahan ya, ada yang itu aja.
Itu aja, berarti fokus dengan karmanya kita saja. Oh iya. Nah, itu selesai udah nih. Oh, luar biasa. Tuh. Karena kan banyak banget nih orang-orang itu masih tanya gini kayak ke sarang Kitiang deh. Apa tujuan hidup saya ini apa, Dek Santi, Mbok Santi, Kak Santi, bingung, ibu-ibuhan, kok kayak gini, kok kayak gini. Itu berhubungan dengan kelahiran juga nanti itu. Nanti kalau kelahiran, kelahiran itu ada ini nanti cocoknya begini, usahanya begini, ada perjalanan hidup itu dengan kelahiran itu sebenarnya. Iya. Luar biasa ilmunya. Jadi Kriya selalu pentingnya, makanya saya itu selalu menggambarkan bahwasannya suasana Kriya itu bahagia. Jadi enjoy untuk diskusi. Yang penting apa? Membawa diri Ratu. Membawa diri itu penting banget. Bagaimana kita juga bisa menempatkan diri, tempatkan posisi kita di mana kan gitu. Sampai kamu juga lebih cantik. Kan lebih ganteng kita enjoy aja. Jangan dibuat beban apa-apa, jangan dibuat beban. Aduh ini ngeluh. Aduh, para dewa aja mau ngedeketin itu juga males gitu kan. Jadi kuncinya kalau orang yang sering mengeluh, Tuhan akan jauh. Menjauh. Tapi kalau orang yang bersyukur tiap hari, apapun dia bersyukur, begitu bahagia, senyum, ikhlas, bisa mendoakan alam semesta, Tuhan masih akan hadir dan apapun yang kita kendaki bisa terwujud. Pasti itu kuncinya itu. Ayo bagi. Ya. Aduh, terima kasih Ratu. Ini ilmu yang luar biasa lagi buat Titiang dan pemirsa Santi Dharma Chandra. Jadi semoga banyak hal kita belajar untuk menjadi tirta. Titiang ditaruh di sebagai tirta dimanapun itu pelajaran bagi umat hidup. Ditaruh di kamar mandi juga nggak apa-apa. Sama. Itu juga bermanfaat. Fungsi sama. Terus ditaruh buat air minum juga nggak masalah. Jadi kita bijak menempatkan diri karena itu ajaran dasar agama Hindu. Itu Titiang Lunas sukses banget atas support dan semangatnya selama ini. Titiang sudah kenal Ratu udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun berjalan. Dan semoga kebaikan-kebaikan semangat Ratu juga bisa buat umat sedharma yang ada di sini juga. Terus bahkan Ratu juga sering kemarin dari mana Ratu Titiang lihat nanti kepo deh. Dari Bogor, terus Ratu dari Jogja, Jakarta, itu keliling dalam rangka apa gitu? Ya, sambil untuk pencerahan umat juga ada tugas-tugas nih sekali yang harus selesaikan ya. Dan banyak juga roh-roh yang di masa lalu yang harus disucikan juga. Bukan ke manusia sekarang aja, karena hubungan dengan roh itu kalau roh itu sudah suci, otomatis ke umat juga bagus efeknya. Tugas rahasia. Baiklah Ratu yang ngeterakan matur sumbangan. Nah ini untuk alamatnya nih, mungkin teman-teman masih bingung. Misal, Kak Santi alamat gereja di mana sih? Kayak misal kayak gitu, atau mungkin dari Denpasar, jauh, atau memang dari negara, atau gimana Banjarnya nih kira-kira? Banjar Tegalasih. Desanya Pucak Sari. Kecamatan Busungbiu. Nah, nanti buka aja Google Mapnya. Gereja Bali Duipa, Jalan Raya Pupuan Pekutatan muncul dah. Oh, Pupuan Pekutatan jadi Tabanan, Pupuan lurus aja, sampun gitu. Ketemu dah. Udah ada pelangnya juga. Udah ya. Kita matur sukses banget. Semoga Ratu sehat selalu dan diberkati Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa juga belum ayo bagi jadi doanya bahasa Indonesia nggak apa-apa semoga kebaikan datang dari segala penjuruan. Ayo bagi nasihat lagi Ratu untuk pemirsa Santi Dharma Chandra. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga apa yang kita wawancarai berguna buat umat yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di dunia yang mendengar. Semoga dengan afirmasi ini, semua umat bisa berbahagia dan apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupannya mendapatkan moksaktam, kebahagiaan lahir dan batin. Swaha, ayu bahagia, Om Santi, 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 Om.